Halo sahabat-sahabat Olala Movie, senang sekali Olala bisa hadir kembali untuk kalian. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Di kesempatan ini, Olala akan menceritakan alur cerita film dari Unbending Mr. Feng, di mana di film ini menceritakan petarung muda yang berjuang demi mengungkap pemerintahan yang korup di daerah tersebut, di mana sang pejabat korup itu tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Dan apakah petarung muda itu bisa mengalahkannya? Mari kita tuntaskan alur cerita film dari Unbending Mr. Feng. Di awal film ini kita diperlihatkan para petarung Shaolin yang sedang berlatih, dan ada salah satu murid yang akan melakukan ujian terakhirnya yang harus melawan para petarung kayu, yang dimana itu adalah ujian tertinggi dan terakhirnya untuk petarung Shaolin. Sebut saja dia ini adalah Paiman yang akan melakukan ujian terakhirnya untuk lulus dan mendapatkan gelar petarung Shaolin. Ujian ini tak mudah. Dia harus bisa mengalahkan petarung kayu tersebut. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Tak berselang lama dia pun berhasil mengalahkan para petarung kayu itu. Namun itu hanyalah permulaan. Ujian itu masih berlanjut dan mungkin lebih berat. Para petarung kayu itu pun menggabungkan diri menjadi lebih besar. Namun Paiman tahu titik lemahannya yang membuat para petarung kayu itu kalah. Dan kini dia dinyatakan lulus dari ujian terakhirnya itu. Mengingat masa lalu Paiman, dia adalah anak yang nakal. Ibunya mengirimkan dia ke perguruan Shaolin untuk mendidik dia menjadi lebih disiplin dan menjadi anak yang tangguh. Gurunya juga berpesan agar dia tidak menjadi anak yang sombong dengan kekuatan yang dia miliki sekarang. Di sisi lain di sini ada seorang pejabat daerah yang sedang menginterogasi bawahannya, karena dia sudah lalai menghilangkan buku penting dokumen pemerintahan, yang dimana itu adalah bukti-bukti pejabat yang korup dan menggelapkan dana dari kaisar. Sebut saja dia adalah Jarod. Karena kesalahan orang itu yang sangat fatal, dia harus menebus dengan nyawanya sendiri. Tuan Jarod adalah pejabat korup. Dia harus mencari sendiri keberadaan buku tersebut sebelum gubernur datang ke tempatnya. Dan dia adalah ajudannya Tuan Jarod, sebut saja dia Karim. Dia diperintahkan untuk mencari keberadaan buku tersebut secepatnya. Karena tidak mendapatkan informasi apa-apa, mereka pun membantai semua orang-orang di kediaman tersebut. Siang itu di sebuah pasar ada seorang yang bernama, sebut saja dia Hasan. Dia adalah seorang penjual ikan. Dia tidak menyangka akan kedatangan sahabatnya Paiman yang sudah lama tidak berjumpa. Mereka begitu sangat dekat. Di samping itu, ada seorang gadis yang bernama, sebut saja dia Komsatun. Dia ternyata sedang berdandan untuk menjambut kedatangan Paiman yang telah lama dia tidak berjumpa. Ternyata Komsatun dari dulu sudah ada rasa kepada Paiman, dan patung itu adalah gambar Paiman yang telah dia buat sendiri. Di saat perjalanan, dia melihat ada seorang yang sedang dianiaya. Paiman yang melihat kejadian itu tidak bisa tinggal diam. Pertarungan pun terjadi dan Paiman menghajarnya. Tidak lama kemudian, ibu Paiman datang dan menjewernya, lalu membawa Paiman pulang. Paiman berbohong karena dia bilang ke ibunya mau pulang besok dari Shaolin agar dia bisa bermain dulu. Di lain sisi ada sekumpulan orang-orang anti pemerintahan korup. Mereka sedang mengadakan rapat rahasia dan membahas tentang buku tersebut dan berencana untuk menggulingkan kekuasaan Tuan Jarod. Sebut saja dia adalah Kasim, ketua dari para anti pemerintahan korup tersebut. Namun tiba-tiba ada serangan anak panah berapi, dan itu adalah pasukan Tuan Jarod. Dan muncullah manusia beruang, sebut saja dia Mustaqim yang kini melawan mereka. Lalu kita berpindah ke adegan di mana kini Paiman sedang dihukum oleh ibunya. Kemudian Paiman berhasil kabur dari hukuman ibunya yang direndam di dalam sebuah bak. Dengan berpakaian minim, Paiman mencuri pakaian di jemuran orang lain. Namun
dia malah bertemu dengan wanita cantik. Sepertinya dia telah dikejar dengan seseorang dan dia sedang bersembunyi. Di saat bersamaan, Komsatun dan Hasan sedang menunggu Paiman. Namun, karena Paiman tidak lama muncul, mereka pun akan menyusulnya. Akan tetapi, mereka malah melihat Paiman sedang berduaan bersama wanita lain. Dan itu membuat Komsatun marah dan cemburu. Di malam itu orang-orang Sekte Lei sedang mencari seseorang dan kebetulan orang itu bertanya kepada Hasan. Dia tahu kalau gambar tersebut adalah ayah si Komsatun, yaitu Kasim. Namun dia pura-pura tidak mengenalnya. Lalu Hasan memberitahu kepada Komsatun kalau ayahnya itu sedang dicari oleh orang-orang Sekte Lei. Komsatun merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia lalu membuka sekotak kayu dan itu adalah buku besar yang dicari-cari oleh Tuan Jarot. Ayahnya yang menitipkan buku itu kepada Komsatun untuk memberikan buku itu kepada Tuan Sen jikalau ayahnya tak pernah kembali. Di keesokan harinya, Paiman pergi ke tempat Komsatun bersama wanita semalam yang dia temukan itu yang bernama sebut saja dia Lasmini untuk meminta maaf, dan juga Paiman membawa wanita itu untuk pengakuan kalau dirinya di malam itu tidak melakukan apa-apa. Namun ternyata Komsatun tidak ada di rumah dan di rumah Komsatun sudah ada Hasan. Hasan memberitahukan kepada Paiman kalau ayahnya Komsatun sedang dicari orang-orang dari Sekte Lei. Namun beberapa lama kemudian Komsatun datang. Komsatun ternyata keluar untuk mencari ayahnya. Di sini Komsatun kehilangan patung miliknya itu dan menuduh Paiman yang mengambilnya. Namun ternyata patung itu diambil oleh Hasan. Di sini semua terungkap kalau Hasan sebenarnya suka kepada Komsatun. Namun Komsatun sukanya kepada Paiman dan Paiman menganggap Komsatun itu sebagai saudaranya. Dan patung itu adalah patung Paiman yang sedang bergaya silat. Karena malu, akhirnya Komsatun mengusir mereka semuanya. Tapi di sini nampaknya Lasmini mulai suka terhadap Paiman dan tiba-tiba saja orang-orang dari Sekte Lei datang dan ternyata pemimpin dari Sekte Lei itu adalah ayahnya Lasmini. Di sini kebetulan sekali kalau ayahnya itu sedang mencari jodoh untuk anaknya dan kebetulan kini dia sedang berduaan bersama Paiman yang membuat dia sangat setuju. Di sini Paiman mendapat info kalau ternyata Sekte Lei mencari ayahnya Komsatun dan ayah Komsatun itu adalah suruhan dari ajudannya Tuan Jarot. Kalau dia menolaknya maka Sekte Lei akan dalam bahaya. Paiman langsung pergi ke tempat Komsatun dan benar saja kini ayahnya Komsatun ditemukan oleh Karim. Yang Karim meminta buku tersebut kalau tidak Komsatun putrinya itu akan dipenggal. Tapi di sini ayahnya memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, datanglah Paiman. Paiman yang tidak terima melihat ayah Komsatun mati lalu menghantam mereka semuanya. Namun, di sini nampaknya ilmu si Karim masih kalah jauh dibandingkan Paiman dan dia malah menggunakan cara licik dengan menyandra Komsatun. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan kini Komsatun dibawa oleh mereka. Di sini Tuan Jarot tidak menyangka kalau ada Paiman yang bisa mengalahkan Karim ajudannya itu. Yang tentunya itu membuat akan semakin sulit untuk mendapatkan buku tersebut. Di sini Tuan Jarot memerintahkan Pak Tua yang bernama Paidi dan anaknya manusia beruang itu yang adalah seorang petarung jalanan untuk melawan Paiman. Lalu Paiman mendapatkan surat tantangan dari Paidi dan anaknya untuk bertarung di dalam hutan. Paiman pun menerima tantangan itu dan menemuinya dan pertarungan pun dimulai. Di pertarungan itu, manusia beruang melakukan hal curang dengan melemparkan serbuk yang ternyata itu adalah racun. Untung, kemudian ibunya datang dan membantu Paiman. Manusia beruang itu yang melihat ayahnya terluka malah pergi dan membawa ayahnya. Karim yang melihat Paiman terluka, dia menyerangnya dan untungnya Sekte Lei datang untuk membantu Paiman dan ibunya.
Kini, Paiman sedang melakukan pengobatan untuk menyembuhkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Di sini Paidi datang dan menjual harga dirinya kepada Tuan Jarot untuk kesembuhan anaknya itu. Dia mempunyai penyakit dan penawarnya itu hanya Tuan Jarot yang punya. Di sini Paidi begitu sayang kepada anaknya. Di lain sisi, kini Paiman sudah sembuh dari racun tersebut. Saat dia sedang melihat dan memperhatikan patung yang dibuat si Komsatun, dia melihat di bawah patungnya itu tersimpan sebuah buku yang dimana itu adalah sebuah buku yang dicari Tuan Jarot. Semua rahasia Tuan Jarot ada di buku tersebut. Lanjut cerita, Paidi ayah si manusia beruang itu ditemukan tewas. Di keesokan harinya, kini mereka kehilangan Hasan dan mereka berpikir kalau Hasan pergi ke tempat Tuan Jarot. Dan benar saja, kini Hasan berada di tempat Tuan Jarot dan membawa buku tersebut. Hasan merasa harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Komsatun yang kini masih disekap oleh Tuan Jarot. Kemudian Hasan memberikan buku tersebut dan ingin menukarnya dengan Komsatun. Namun, tentunya itu adalah sebuah tindakan bodoh. Ayah Komsatun sudah mengorbankan nyawanya untuk buku itu, dan kini malah Hasan memberikan buku itu kepada Tuan Jarot. Sebenarnya niat Hasan baik yang akan menyelamatkan Komsatun. Di sini cinta Hasan cukup mendalam kepada Komsatun, dan saat dia mau memberikan buku tersebut, tiba-tiba datanglah Paiman di waktu yang tepat, dan di saat itu juga datang ibunya dengan Sektelei, dan kini pun mereka dikepung oleh pasukan Tuan Jarot. Dan pertarungan pun dimulai. Di sini lagi-lagi Karim melawan si Paiman. Dengan mudahnya Paiman mengalahkan si Karim. Karim yang sudah tumbang akibat tendangan maut si Paiman, kini Tuan Jarot yang akan turun tangan. Dan ternyata Tuan Jarot adalah lawan yang sangat tangguh. Dia begitu brutalnya memukul Paiman bertubi-tubi, yang membuat Paiman harus merasakan hantaman yang sangat keras. Kemudian Paiman terluka parah akibat pukulan tersebut, dan Tuan Jarot melemparkan patahan pedang kepada Paiman. Komsatun yang melihat Paiman sudah tidak berdaya, dia memasang badan dan tertusuk patahan pedang yang dilempar Tuan Jarot. Di sini Komsatun sekarat dan menghembuskan nafas terakhirnya. Hasan yang tidak terima dengan kematian Komsatun, dia melawan Tuan Jarot dan itu hanya sia-sia saja. Dengan pukulan yang sangat keras, Hasan pun tewas. Paiman dengan sisa tenaganya melawan Tuan Jarot dengan sekuat tenaga dan dia malah diserang secara habis-habisan oleh Tuan Jarot. Sejauh ini Tuan Jarot tak terkalahkan. Dan datang si manusia beruang itu yang berniat membalas dendam karena dia tahu kalau ayahnya telah dibunuh Tuan Jarot. Ibu Paiman menyuruh dia pergi dan menyerahkan buku tersebut kepada Tuan Jarot sebelum Tuan Jarot mengambil buku itu dengan paksa. Kini giliran manusia beruang itu melawan Tuan Jarot dan manusia beruang itu harus tewas di tangan Tuan Jarot. Dan kini pasukan Tuan Jarot membantai semua pasukan dari Sektelei dan menuduh Sektelei dan ibunya Paiman sebagai pemberontak pemerintahan dan akan dieksekusi 3 hari lagi. Sampai berita itu pun terdengar Paiman. Di sini Paiman masih belum menyerahkan buku tersebut dan kini dia akan menyusun rencana untuk melawan Tuan Jarot. Hari eksekusi pun tiba yang digelar di sebuah aula dan diperlihatkan secara umum. Kini Paiman kembali bersama Lasmini dengan membawa pasukan yang masih tersisa dari Sektelei dan pertarungan pun terjadi. Kemudian Paiman membawa Tuan Jarot ke sebuah rumah kosong yang itu sudah direncanakan Paiman dan kini mereka bertarung habis-habisan di sini. Paiman mengeluarkan semua jurus-jurusnya dan Tuan Jarot masih terlihat sangat kuat. Dia bisa menghalang semua serangan dari Paiman. Dan akhirnya Tuan Jarot terkena jebakan dari Paiman yang membuat dia terkena hantaman dari balok kayu. Tuan Jarot yang sudah tidak berdaya, kini Paiman melakukan jurus tinjuan dewa dengan penuh amarah. Kemudian ajudan Tuan Jarot juga tewas. Tak lama berselang pun datanglah pasukan kerajaan. Kini Tuan Jarot diserahkan kepada pasukan kerajaan dan Paiman memberikan buku tersebut yang membuat Tuan Jarot sudah tidak bisa mengelak lagi. Tuan Jarot dijatuhi hukuman pancung atas kejahatan yang dilakukan selama ini oleh pemerintah. Lalu film pun berakhir. Oke sahabat-sahabat Olala Movie, demikianlah alur cerita dari film Unbending Mr. Fang. Semoga kalian semua terhibur.
Andai saja di negara kita hukum korup bisa seperti di film ini, alangkah indahnya negara kita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk dukungannya dengan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Olala Movie. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tunggu video menarik lainnya dari Olala Movie. See you.